Shalom, selamat pagi anak-anak ibu semua, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Puji syukur hari ini kita masih diberi kekuatan, diberi kesehatan di dalam menjalani aktivitas kita. Sebelum kita melanjutkan lebih jauh lagi di dalam proses kegiatan belajar mengajar, mari kita terlebih dahulu datang kepada Tuhan. Kita lipat tangan, mari kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Bapa, atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau menyertai kami, memberikan kami nafas kehidupan dari malam yang kami lalui hingga pada saat pagi hari ini. Bapa yang baik, sebelum kami memulai kegiatan proses belajar mengajar kami mau terlebih dahulu datang kepada Tuhan, mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkaulah yang menolong setiap hati kami, agar kami sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Ampuni kami Bapa atas segala dosa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari anak-anak yang terkasih, kita mengangkat lagu pujian, tanganku kerja buat Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Mari kita angkat pujian ini sekali lagi. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Mari anak-anak ibu yang kekasih, yang dikasihi oleh Tuhan, kita mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang tertulis di dalam Yohanes pasal 18 ayat 12 sampai ayat yang ke-27. Ibu akan membaca di ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-21. Anak-anak ibu boleh mengikuti pembacaan firman Tuhan dari tempat masing-masing. Maka mulailah imam besar menanyai Yesus tentang murid-muridnya dan tentang ajarannya. Jawab Yesus kepadanya, "Aku berbicara terus terang kepada dunia. Aku selalu mengajar di rumah-rumah ibadat dan di bait Allah, tempat semua orang Yahudi berkumpul. Aku tidak pernah berbicara sembunyi-sembunyi. Mengapakah engkau menanyai aku? Tanyailah mereka yang telah mendengar apa yang kukatakan kepada mereka. Sungguh mereka tahu apa yang telah kukatakan." Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang menjadi tema kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada saat pagi hari ini adalah berbicara dengan bijaksana. Siapa di sini anak-anak ibu yang suka berbicara? Di mana-mana ia selalu senang banyak bicara. Kira-kira ada nggak ya anak-anak ibu yang selalu suka berbicara? Nah, ada ungkapan yang mengatakan, mulutmu harimau. Wah, kira-kira apa ya maksud dari perkataan itu? Mulut adalah salah satu indera yang kita gunakan di dalam kehidupan ini
dan fungsinya adalah untuk berbicara. Mengungkapkan apa yang di dalam pikiran, yang ada di dalam hati lewat berbicara. Mulut yang kita gunakan berbicara bisa melukai hati seseorang jika kita tidak menjaga perkataan kita. Jika kita tidak menjaga cara berbicara kita, mungkin bukan hanya melukai orang lain, tetapi akan melukai diri kita sendiri. Mulutmu harimaumu, yang artinya mulut ini bisa melukai orang lain, bisa menyakiti hati orang lain dan juga diri kita sendiri apabila tidak menggunakan mulut ini, apabila tidak berbicara dengan bijaksana. Anak-anak ibu yang kekasih, dari berbicara juga bisa kita menilai seseorang. Benar? Benar. Contohnya, kalau anak-anak ibu di rumah masih mau melawan sama orang tua, berbicara kepada teman dengan perkataan yang tidak baik, kita dapat melihat bahwa dia adalah anak yang perlu dibimbing lagi. Berarti dia adalah anak yang tidak bijaksana untuk berbicara. Nah, anak-anak ibu yang kekasih, apa yang mau diajarkan lewat kebenaran firman Tuhan di dalam perikop ini? Kita mau melihat perbedaan Yesus dengan Petrus. Ketika Yesus ditangkap sebelum ia disalibkan, Yesus dibawa ke hadapan imam besar yang bernama Hanas. Di hadapan Hanas, Yesus ditanyai tentang murid-murid Yesus, bahkan juga tentang ajaran Tuhan Yesus. Yesus menjawab pertanyaan Hanas penuh dengan kebijaksanaan. Yesus tidak cepat-cepat menyangkal atau meniadakan. Yesus tidak cepat-cepat mengiyakan apa yang ditanyakan oleh Hanas. Tetapi Yesus mengajak lawan bicaranya, mengajak Hanas untuk melihat saksi dari apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Siapa saksinya? Saksinya itu adalah murid-muridnya. Yesus menjawab, kamu bisa bertanya kepada murid-muridku. Merekalah yang menjadi saksi atas apa yang kulakukan. Nah, anak-anak ibu yang kekasih, Yesus menjawab dengan penuh kebijaksanaan. Karena Yesus sudah tahu sebenarnya bahwa Hanas adalah orang yang menolak dirinya, yang menolak Yesus. Jadi tidak begitu penting, tidak begitu perlu banyak bicara terhadap Hanas. Tidak perlu Yesus memberikan jawaban yang banyak karena sudah ada saksi yang melihat pekerjaan Tuhan Yesus, yaitu murid-muridnya. Jadi Hanas sebenarnya bisa bertanya kepada saksi itu. Dan yang membedakan Yesus dengan Petrus adalah Petrus memiliki rasa takut yang berlebihan. Sehingga karena rasa takutnya ada orang yang bertanya, ini bukankah salah satu pengikut Kristus itu? Petrus menyangkal Yesus. Dia langsung cepat-cepat menjawab dan tidak mengakui Yesus. Ia lupa untuk setia kepada Yesus, yang artinya Petrus tidak bijaksana untuk berbicara pada saat itu. Ia takut kalau sampai orang lain mengetahui bahwa dirinya adalah pengikut Kristus, ia takut ikut dihukum, sehingga ia menyangkal Yesus. Ia
tidak bijaksana untuk berbicara. Anak-anak ibu yang kekasih, yang mau diajarkan kepada kita adalah mari kita menggunakan mulut kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita harus belajar untuk menggunakan mulut kita untuk berbicara demi kemuliaan nama Tuhan. Karena berbicara tadi bisa melukai orang lain, bahkan juga melukai diri kita. Berbicara tidak bijaksana dapat menunjukkan siapa sebenarnya diri kita. Mungkin di dalam kehidupan kita sering gagal di dalam menggunakan perkataan kita. Bagaimana supaya kita tidak gagal lagi di kemudian hari? Kita harus mau hidup dibimbing dan dipimpin oleh Tuhan. Hidup di dalam kebenaran supaya kita mampu menggunakan mulut kita, menggunakan pembicaraan kita tepat pada waktunya untuk membangun dimanapun kita berada. Anak-anak ibu yang kekasih, apa yang mau anak-anak ibu lakukan? Mungkin di rumah, mungkin di tempat bermain. Anak-anak ibu harus menggunakan perkataan itu, menggunakan mulut kita untuk berbicara penuh dengan kebijaksanaan. Amin. Mari kita berdoa. Kami sungguh sangat bersyukur kepadamu ya Tuhan, lewat kebenaran firman-Mu pada saat pagi hari ini yang telah menyapa kami, agar kami menggunakan mulut kami berbicara penuh kebijaksanaan. Sering sekali Tuhan kami gagal menggunakan mulut kami ketika kami berbicara menyakiti hati sesama kami. Oleh karena itu Tuhan, kiranya Engkau yang menolong kami agar kami senantiasa mampu menggunakan pembicaraan kami dengan baik dan benar, dengan penuh kebijaksanaan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami yakini dan percaya pertolongan-Mu tidak akan pernah terlambat bagi kehidupan kami. Kami akan tetap serahkan seluruh hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Engkau bimbing dan tolong kami mengaplikasikan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan atas segala dosa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih untuk anak-anak kami yang selalu setia mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita semangat di dalam menjalani hari-hari kita, dan jangan lupa untuk selalu mengucap syukur.